Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah salat subuh Masjid Babus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita awali pagi kita dengan mengingat Allah, dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena sungguh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Bahkan Allah SWT menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin berniat menghitung nikmat Allah seumur hidup, kerjaannya menghitung nikmatnya Allah, dan dia menghitung dengan alat yang paling tercanggih di dunia, kata Allah la tuhsuha, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmatnya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang Allah SWT langsung merekomendasikan kepada kita untuk mengikutinya, bagaimana beliau kesehariannya, bagaimana tutur katanya. Bahkan Allah SWT langsung merekomendasikannya di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kesempatan yang sebentar ini kita mentadaburi satu ayat atau dua ayat dari Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah kamathali habbatin, seperti biji, ambatat sab'a sanabila, yang mana biji itu ditanam, kemudian dia tumbuh, kemudian dia mempunyai 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian di setiap satu tangkai tersebut Allah tumbuhkan biji baru 100 di setiap tangkainya. Kalau tangkainya ada 7, berarti ada 7 biji baru. Satu biji kita letakkan, Allah ganti dengan 700 biji yang baru. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap kita mempunyai naluri untuk bekerja, mengumpulkan harta, ya, untuk mendapatkan harta. Akan tetapi yang Allah perintahkan adalah bagaimana kita bisa dengan mudah melepaskan harta kita di jalan Allah.
Di antara melepasnya adalah Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Perumpamaannya adalah ini yang membedakan antara nitip harta kepada Allah dan nitip harta kepada manusia. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita punya jagung 1 kilo, kita titipkan ke tetangga kita, ngoten niku mangke 1 bulan kita ambil, ngoten niku berubah jadi berapa? Tetap 1 kilo gitu. Bahkan anak sing kelong ya, bisa jadi kelong. Nah, itulah kalau kita menitipkan kepada manusia. Atau kita simpan sendiri. Jagung 1 kilo disimpan di lumbung di rumah, ya. 1 bulan, ya, kita lihat 2 bulan 3 bulan tetap 1 kilo, bahkan anak yang dicolong tikus, anak yang dimakan oleh nonor, ya, dan lain sebagainya, dimakan kutu, bahkan malah berkurang. Tapi Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang menitipkan hartanya di jalan Allah. Dititipkan ke Allah. Perumpamaannya seperti apa? Seperti kita menanam biji. Kalau kita berangkat, misalnya kita punya ladang, kita punya biji, kita tanam biji kita titipkan kepada Allah. Setelah kita titipkan kepada Allah, kita sirami, kita pupuk, apa yang terjadi? Allah kembalikan biji yang cuma 1 butir tersebut dengan banyak kelipatan. Kalau misalnya jagung, ya kalau misalnya 1 biji ditanam, ya, ketika tumbuh jagung baru, ada yang biji 2, ada yang biji 3, ya, itu dikembalikan dengan jumlah yang berlipat ganda. Bahkan dibalikno sak godhonge, sak klobote, sak oyote, lengkap Bu. Bahkan sak rambut-rambute barang. Iku rambut barang kok koyoke ono maksude wonten maksude. Jadi itulah perumpamaan. Ketika kita menitipkan harta kita, ya, kita simpan sendiri dan kita titipkan kepada Allah, perumpamannya adalah seperti kita menanam biji tersebut. Maka sangat benar sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bersegeralah kalian untuk meminta ampun kepada Allah, wa jannatin, dan surga, ya, arduha ka'ardis samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapakah dia orang bertakwa? Adalah orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya, ya, fisarro, dalam keadaan lapang, wadurro, dan keadaan sempit. Bapak dan Ibu, mungkin kita berpikir bahwasanya, oh ya, kalau kita bersedekah dalam kondisi kita lapang, memang itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi Allah memerintahkan dalam keadaan sempit pun kita disuruh bersedekah. Ada sebuah logika yang sangat luar biasa disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan, wahai orang miskin, bersedekahlah. Beliau logikanya sangat luar biasa. Pangapunten Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada kita cuma punya uang 100.000 di dompet kita, wis gak punya uang lagi, ya, kita gak punya uang lagi, kemudian datang saudara kita, saya ini susah, dan kita sama-sama susah, tolonglah bantu saya punya sedikit kebutuhan untuk keluarga saya, untuk kebutuhan hari ini. Dari uang 100.000 itu, kita kan juga punya kebutuhan. Maka yang akan kita sedekahkan berapa ini? Mungkin bisa 50.000. Nah, 50.000 itu Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita udah nggak punya uang lagi, berarti kita sedang mensedekahkan 50% dari harta kita. Dan inilah yang sulit dilakukan ketika kaya, ya. Makanya beliau mengatakan, wahai orang miskin, mumpung masih miskin, mumpung masih miskin, bersedekahlah.
Karena nanti kalau kaya, kamu sudah nggak bisa lagi bersedekah dengan 50% harta kamu itu nggak bisa. Kalau orang sudah punya aset miliaran, 500 juta, 1 miliar, ada orang minta bantuan, punya harta 1 miliar, nggak mungkin kita memberikan 500 juta. Tapi tatkala masih sempit, uang kita masih pas-pasan, Allah uji dengan pas-pasan, malah Allah perintahkan untuk bersedekah. Kenapa? Karena pada saat itulah kesempatan kita bersedekah dengan persentase terbesar dari harta kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya sedekah ini Bapak dan Ibu, Allah saking halusnya meminta kepada kita. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Ya. Saking halusnya Allah dengan kata-kata apa? Pinjaman. Allah menyebutnya dengan pinjaman. Barang siapa yang meminjami Allah, saking halusnya nih, sudah nggak minta lagi si Allah ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Kalau kamu nggak mau sedekah, ya wis aku tak pinjem uangmu. Qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah nanti akan mengembalikan dengan berlipat ganda. Maka di sini Bapak dan Ibu, ada riba yang diperbolehkan. Riba itu haram. Tapi ada riba yang diperbolehkan. Apa itu? Meminjami Allah. Meminjami Allah dengan harta, dengan niat kita Allah biar mengembalikan lebih, itu tidak apa-apa. Dan itu Allah yang memerintahkan. Kalau memang gak mau sedekah lagi, Allah berfirman terakhir. Allah berfirman di surat Muhammad, "Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Wahai kalian orang yang sudah mengaku Islam, wahai kalian orang yang sudah mengaku muslim, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamu itu masuk Islam bukan malah kamu kaya, tapi kamu itu diajak untuk tunfiqu fi sabilillah, untuk mensedekahkan hartamu di jalan Allah. Kata Allah, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsih." Barang siapa yang dia pelit, maka sesungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kalian tuh miskin, enggak punya apa-apa. Wis tak kadane pinjem enggak gelem. Wa in tatawallau, kalau kamu tetap menjadi orang yang enggak suka bersedekah, yastabdil qauman ghairakum, yang paling ngeri. Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti dengan orang-orang yang suka bersedekah, gak butuh model ngomong medit-medit, gak butuh. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sedekah dan pelit itu hanyalah masalah kebiasaan saja. Tidak ada yang berat dalam bersedekah, ya, tidak ada yang sulit dalam bersedekah, itu hanyalah sebuah kebiasaan saja. Maka biasakanlah diri kita hari ini, meskipun harta kita masih sempit, sediakanlah untuk bersedekah. Karena suatu saat, kalau kita dalam keadaan sempit sudah mampu bersedekah, maka insya Allah ketika Allah lapangkan rezeki kita, kita menjadi orang yang sudah terbiasa bersedekah. Semoga bermanfaat, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mulia di sisinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.